Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib fa insyaallah salat isya Masjid Al-Ikhlas Tanjung Sadari, Perak, Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Dan syukur yang sebaik-baik syukur, Rasul mengatakan, fakharil mu'min syukri hada salasu man kuna fiha. Apabila seorang mukmin itu bersyukur, maka dia harus punya 3 unsur. Itu baru dikatakan semurni-murninya syukur. Yang pertama adalah bikaulihi. Syukur itu diucapkan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u majidah dan yang selainnya. Jadi syukur itu diucapkan. Yang kedua biqalbi. Meyakini bahwa nikmat ini hanya dari Allah. Kalaupun itu melalui manusia, melalui perusahaan misalnya dalam bentuk salary, bonus, gaji, atau dalam bentuk perdagangan, itu sunatullah. Tapi harus meyakini bahwa nikmat ini dari Allah. Yang ketiga, bi amalihi. Maka syukur itu diwujudkan dengan amal. Meningkatnya ibadah. Semakin baiknya dia beribadah. Semakin baiknya amal soleh. Itu kata Rasul, baru syukur yang hak. Diucapkan, diyakini hanya dari Allah datangnya. Dan mewujudkan syukur dengan peningkatan ibadah dan amal soleh. Semoga yang hadir petang hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abd dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun optimal di dalam meneladani beliau. Baik dengan cara ibadah, cara bermuamalah, cara berukhwah, cara bersyariah, dan berakhlakul karimah. Sehingga kita nanti mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, tema kita malam hari ini mungkin tepat ya, karena beberapa hari lagi dan 1 pekan lagi ini 2 hal ini akan terjadi. Yang sekarang disingkat dengan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Jadi ada saja istilah-istilahnya Nataru. Ya. Nah, lalu bagaimana sikap mukmin pada Natal dan Tahun Baru Masehi? Kita mungkin tidak memungkiri ya, perayaan Natalnya akan terjadi. Ya. Dan ini akan ada di tengah masyarakat. Kalau lihat data PBB, jumlah penduduk dunia sekarang 7,3 miliar. 7,3 miliar saat ini. Sampai dengan April kemarin 2023 itu 7,3 miliar. Yang tercatat identitasnya muslim baru 1,3 miliar.
Yang Nasrani 4,7 miliar. Berarti perayaan ini nanti secara duniawi global, banyak sekali yang merayakannya. Ketimbang, ya karena yang Islamnya cuma 1,3, mereka 4,7. Lah sisanya itu yang Tuhannya ada 5 rupa-rupa warnanya itu. Termasuk yang ateis itu sisa daripada 4,7 dan 1,3 itu sisanya. Nah sehingga nanti akan banyak sekali marak perayaan ini secara duniawi. Secara dunia ini marak sekali dua perayaan ini. Natal dan Tahun Baru karena mayoritas mereka. Lalu pertanyaannya, apakah sikap orang Muslim terhadap perayaan Natal dan Tahun Baru Masehi ini? Ini perlu kita memperhatikan latar belakang. Bahwa Allah dan Rasulnya itu sudah memberi kita pedoman hidup. Yang disebut Quran. Dan Sunnah, As-Sunnah. Dalam surat 10, Yusuf ayat 57. Rabbuna wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum, wasifa'u lima fisudur, wahuda warahmatan lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, telah datang pada kalian nasihat langsung dari Allah Rabb kalian, Al-Quran. Dia obat segala penyakit, terutama penyakit hati. Dia petunjuk dan dia rahmat bagi yang mengimani. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an huddal linnas wa bainat minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan awal diturunkannya Al-Qur'an sebagai pembeda yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini pegangan kita. Karena Quran itu membedakan yang hak dan yang batil. Dalam surat 46 Al-A'qaf ayat 12. Wa man qablihi kitabu Musa imama war rahmah wa tulindul Qur'anan Arabiyah binalid dolimi walauli nafsi. Sebelum Al-Quran sudah Allah tetapkan kitab Taurat pada Nabi Musa sebagai rahmat. Dan Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab untuk membenarkan dan menegur mereka yang dolim serta memberi kabar gembira mereka yang beriman. Makanya Quran ini teguran kepada kaum-kaum dolim ini banyak sekali. Termasuk merubah ayat-ayat Allah ditunjukkan di Quran. Ingkar terhadap penetapan-penetapan Allah ditunjukkan di Quran. Dan itu perbuatan dua kaum ini. Mohon maaf, Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi Allah sebut ingkar, kalau Nasrani Allah sebut sesat. Nah, padahal yang ngomong ini mantan Nasrani dulu. 30 tahun saya beragama itu. Ya. 3 tahun tidak beragama karena saya belajar mencari. Baru usia 33 saya ikrar Islam. Kenapa agama saya disebut sesat? Dulu saya sempat marah. Ternyata benar juga memang sesat. Yang mengatakan Allah di Ali Imran ya. Satu-satu sesat. Karena apa? Tuhannya ada 3. Rupa-rupa warnanya. Maka dikatakan Allah sesat. Ya. Kalau Yahudi itu ingkar. Rasul-rasul diingkari. Nabi-nabi diingkari. Ketetapan Allah diingkari. Nah kalau Nasrani sesat. Nah. Maka hendaknya kita sebagai orang Muslim tidak asal ikut-ikutan perayaan Natal dan Tahun Baru Masehi tanpa dasar atau alasan yang mendasari dari apa yang kita lakukan. Perlu saya tunjukkan latar belakang Natal ini. Nih, apakah benar Nabi Isa itu lahir 25 Desember? Ya, nih kata Christmas atau Natal artinya Mass of Christ atau disingkat Christmas artinya merayakan kelahiran Yesus yang oleh gereja diberi dogma sebagai anak Tuhan. Berasal dari ajaran gereja Kristen Katolik Roma. Cuman yang jadi pertanyaan, dari mana mereka mendapatkan ajaran itu? Sebab di Bible nggak ada ini. Tanya pendeta-pendeta atau pastor, ada nggak Natal 25 Desember? Cari di Bible-nya, nggak akan ketemu. Karena memang nggak ada. Apakah Nabi Isa mengajarkan ini? Suruh cari mereka. Enggak ada. Tidak pernah Nabi Isa mengajarkan hal ini. Lalu dari mana mereka itu? Kok bisa menyelenggarakannya? Nih. Tradisi penyembahan berhala dari Mesir awalnya. Mulai dari masyarakat pagan di Babilonia. Natal itu bukan upacara awal gereja. Perayaan ini berasal dari Mesir. Itu penyembah berhala yang jatuh bulan Januari. Kemudian dijadikan kelahiran Yesus.
Ini menurut Islam, menurut Kristen di Syria itu dikatakan Januari. Kalau yang itu Desember. Di dalam kitab suci tidak seorang pun mengadakan upacara atau perayaan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Hanya orang kafir saja yang merayakan hari ulang tahun. Dan di dalam kitab terdahulu, kitab Taurat dan Injil, yang merayakan ulang tahun itu cuma 2 orang. Fir'aun sama Herodes. Nah, jadi kalau ada orang Islam buat pesta ulang tahun besar-besaran, saya cuma mikir, wong iki melok Fir'aun apa melok Herodes gitu. Ya. Karena tidak ada dalam ajaran dinul kita. Nah, sehingga perayaan hari kelahiran Dewa Matahari yang dari Mesir tadi, tulisannya tuh pakai U, Pak. Sun. Bacanya sun. Itu kalau ditambah light kayak saya merek sabun sunlight itu. Ya. Jadi sun matahari. G-nya kecil. Kalau G-nya kecil tuh dewa. Huruf U kalau diganti O maknanya ganti anak laki-laki. G kecil dewa, kalau diganti G besar Tuhan. Pinter sekali. Kristen masuk ke Roma itu secara politisir itu memasukkan merek Sun God, Dewa Matahari dengan Son of God. Tinggal ganti U dan O, G kecil dibesarkan. Dan mereka nggak terasa, ini mulus masuknya. Sehingga seperti hal yang biasa. Padahal ini kalau mau jujur ini seperti pemalsuan merek. Dewa Matahari menjadi anak Tuhan. Ini kan pemalsuan merek. Dari huruf O jadi O. Makanya gara-gara mereka malsu, arek-arek melok-melok malsu. Martabak Holland, ono sing Hollandia, enek sing Holanda. Wis kadung teko, oh tibakno duduk iki mau. Tiwas teko adon, ketoke kan mirip-mirip gitu. Jadi yang ngajari pemalsuan awalnya. Nah, dan ini dilestarikan oleh dunia barat sampai sekarang. Nah, tindakan ini orang-orang Kristen di Syria itu marah. Karena apa? Mereka bilang Januari. Ya. Mengecam perayaan tanggal 2 adalah kelahiran Dewa Matahari yang dipercaya oleh bangsa Romawi. Penyusupan ajaran ini itu dilakukan oleh Serintus. Ini pengikutnya Arek Dinoyo. Bukan, Dinoyo itu pabrik roti Paulus. Jadi pengikutnya Paulus yang menyusupkan masuk ke Roma dan sukses. Sekarang kita lihat dalam Quran. Benarkah Nabi Isa alaihissalam itu lahir di bulan Desember? Kalau kita lihat dalam surat Maryam, nih surat 19. Di ayat 22 sampai dengan 25. Kita lihat di sini bahwa penjelasan kelahiran Nabi Isa. Fahamalathu fatajahat bihi makanan khosyia. Maka Maryam mengandung. Lalu menyisihkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Ayat 23. Fa'aja'ahal makhadu ila jinaklah kholat. Ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasman mansya. Maka rasa sakit akan melahirkan memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Kemudian dia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati. Dan aku menjadi barang yang tidak berarti dilupakan. Tapi lihat kehendak Allah di ayat 24-nya. Fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtiya min syariya. Maka Jibril menyerunya, mendatangi Maryam. Jangan kamu bersedih Maryam. Allah sudah menyiapkan semua kelahiran Rasulnya ini. Anak sungai pun disiapkan untuk proses persalinan. Kurma ini pun juga matang-matangnya kurma. Ayat 25-nya Allah katakan wahuzi ilaiki bitnilaktu syakit rotoban janiyah. Maka kau tinggal menggoncangkan saja kurma yang matang itu. Nah, dari sini, dari surat Maryam ayat 19 sampai 22, kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir di perkebunan kurma. Bukan di kandang wedus. Seperti yang ditulis di Bible. Waktu saya beragama itu. Terus turun salju.
yang membasahi pohon cemara di samping kandang. Waduh, ini kedustaan yang luar biasa, Pak. Nabi Isa itu lahir di Yerusalem. Yerusalem itu Palestina, sana, dekat Baitul Maqdis. Ada 3 kubah, kubah Yerusalem, kubah Yahudi, kubah Muslim. Itu satu komplek, Pak. Kira-kira ya sak perak lah gitu. Itu ya Allah. Tidak ada salju turun, Pak. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini. Tapi dikatakan dalam Bible mereka turun salju. Ini kebohongan yang luar biasa. Lahir di kandang wedus, kandang domba, di atas palungan. Palungan tuh tempat pakan nih wedus itu loh. Iya. Orang diwedi kok, penghinaan kok arek dinoyo. Ya. Penghinaan asli. Ya, tidak terasa. Nah, maka secara geografis udah nggak cocok. Secara kalender juga nggak cocok. Kurma matang itu Juli dan Agustus. Nah, kalau mereka bilang Nabi Isa lahir Desember, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka yang berbohong. Kemungkinan kedua, kurma iki ndablek. Disuruh berbuah Juli Agustus, dia Desember. Kira-kira sing cocok kurmanya sing ndablek atau mereka yang ndablek, kan begitu. Sehingga kalau umat Islam ikut mengucapkan, itu kata malaikat, kemplo temen nih, waktu itu bulan Desember tanggal ini. Itu secara kalender. Ya. Secara geografis juga nggak cocok. Ya. Dia buat European style. Jadi di Bible tuh European style, gaya Eropa. Sedangkan ini di Timur Tengah ini, di Jazirah ini, kawasan Palestina. Nah, kalau kita lihat lagi secara akidah, nih secara akidah ini. Surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qalal masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Wa ma'an hunnar wa malidzalimina lin ansor. Jelas doa ayatnya. Kafirlah orang yang mengatakan. Kolu itu mengatakan, Pak. Jadi mengatakan aja sudah kafir. Kolu itu mengatakan nek gak kolu gak iso mangan. Loh, masa ndak bisa bedakno. Jadi mengatakan saja dikafirkan sama Allah. Padahal Isa Al-Masih putra Maryam mengatakan sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Dia bukan Allah, bukan anak Allah. Dan kalau kita lihat lagi di Yohanes pasal 17 ayat 3, itu jelas. Hidup yang kekal itu hanya mengikuti kehendak Allah dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus. Ada kalimat itu dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Nah, kalau kita lihat lagi dalam surat 109 Al-Kafirun, wala ana abidum ma'abadum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jelas loh. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Karena mereka kan menyembah Yesus. Saya dulu, Pak, menyembah Yesus. Menyembah Allah, menyembah Yesus, menyembah Roh Kudus. Jadi Allahnya ada 3. Nah, kemudian kamu juga bukan menyembah apa yang aku sembah. Gitu. Untuk agama mestinya itu. Cuman ya mohon maaf, Pak, rezim ini, waduh, agama ini dicampur aduk, gak karu-karuan. Padahal dulu gak pernah seperti ini. Agama dulu ya sendiri-sendiri. Gak pernah ada konflik. Konflik antar agama kan baru sekarang ini. Baru di rezim ini. Makanya besok jangan salah pilih ya. Ada pesan dari KPU ini. Ini pesan dari KPU ini. Pesan murni dari KPU. Besok kertas suara itu dicoblos 1 saja, Pak. Sebab kalau nyoblos 2 nggak sah. Wong 2 aja nggak sah, apalagi 3. Berarti nyoblos berapa? 1. Ya, Pak ya. Ini pesan dari KPU. Ya. Nah. Kalau kita lihat lagi di surat ini. Surat 112 Al-Ikhlas. Jelas ini. Apalagi kita sholat pakai ini. Lam yalid wa lam yulad. Ia tidak beranak. Tapi mengucapkan. Selamat yo atas lahirnya anak Tuhan. Rasanya pantaskah itu keluar dari lisan seorang muslim? Lah terus mengucapkan apa ini? Saya sukses bertahun-tahun. Dengan mengucapkan selamat hari libur. Dan ini sudah saya buktikan. Saya masuk Islam 6 Juni 97. Kemudian 6 bulan kemudian Albertus kakak saya. Setelah itu Bernadette Mbak Yu saya. Setelah itu Dorothea adik saya.
Ketika anak-anak, saya nggak punya bapak ibu ya, mohon maaf, punyanya papa mama, jailah. Nah ketika anak-anak papa mama ini sudah Islam semua, anak-anak ini, mantu-mantu ini, apa yang terjadi? Kami Natalan ke sana, Pak. Pas Natalan ke sana itu tahun ketiga saya Islam. Karena saya baru diterima keluarga setelah mereka bisa menerima keadaan saya. Datang ke sana kakak saya duluan. Setelah kakak saya Mbak Yu sama adik, tapi nggak ada yang turun dari mobil. Saya datang, saya tanya, kok gak mudun? Bilang kakak saya, ngenteni awakmu. Loh, lah apa mas? Lah awakmu lah komandane katanya. Muni opo iki? Karena kamu bilang nggak boleh ngomongin Natal. Loh, duduk aku sing ngomong sing gak oleh. Lah iya, makanya ngenteni awakmu iki muni opo ning papa mama gitu kan. Akhirnya turunlah saya cuma bilang begini sama Allah. Bismillah ya Allah, mudahkan saya. Itu kalimat saya. Nah, turun saya, buka pintu, ketemu papa, saya langsung, Pak, saya salim. Habis salim saya cium pipi kanan kiri, saya bilang, selamat hari libur ya Pak. Kata apa saya? Wih, makasih. Kakak saya langsung noleh ke belakang bilang, hari libur. Semua mengucapkan, dan itu bertahun-tahun Pak. Begitu papa masuk Islam, terus kemudian papa wafat, mama juga masuk Islam. Nah, pas Natalan, setelah pada Islam semua ini satu keluarga penuh ini, liburan kami kumpul. Terus kami bilang gini, saya terutama, Mah, masih ingat nggak dulu pada waktu masih mama Katolik, masih Natalan, itu kalau kami datang kami mengucapkan apa? Kamu selalu mengucapkan selamat Natal. Cucunya langsung protes, enggak Yanti, kami enggak pernah mengucapkan selamat Natal. Kami selalu mengucapkan selamat hari libur. Terus Yanti, lu iya ta? Iya, oh betik temen kalian semua itu. Jadi selama ini sukses. Nah, ini saya coba di TNI Angkatan Laut. Karena saya sampai sekarang masih ikut serta dalam pembinaan rohani di Angkatan Laut. Kemudian di Angkatan Udara juga, di darat juga. Di kepolisian saya ngisi di Polda dan juga di Polresta. Nah, ketika para junior ini bertanya pada saya, Ustadz, mentor kami, senior kami, komandan kami Nasrani. Kita mengucapkan apa? Saya bilang, ucapkan selamat hari libur. Ustadz, kami bisa push up, bisa squat jam. Saya tuh bertahun-tahun sukses. Maka dicobalah seorang kapten mencoba dia. Waktu itu yang ditemui Laksamana Muda. Jentor, ucapkan selamat hari libur. Wih, makasih. Keluar dia bilang, sukses. Akhirnya selamat hari libur semua. Dan ini terjadi sampai sekarang. Tahun 2020, 2021, 2022, sudah 3 tahun. Saya coba pakai tulisan. Selama ini lisan kan, saya coba pakai tulisan. Saya tulis begini saya juga punya teman yang Nasrani juga yang. Saya tulis gini, selamat hari libur, semoga berbahagia bersama keluarga. Wih jawabannya, makasih Chris. Emang saya Chris, makasih. Gak ngira loh, kamu Ustadz masih mau mengucapkan. Aku ini matanya gak ditelok, padahal tulisannya libur. Masih saya simpan. Padahal saya hari libur bukan hari Natal. Wah, mungkin sak meripati berhenti kocak mungkin. Karena Allah mengatakan apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dalam surat 65. Kalau kamu tawakal padaku, manut perintahku, tak cukupi. Mungkin Allah yang ngatur itu. Mungkin kerumunnya Natal. Bacanya mungkin Natal ya. Padahal selamat hari libur. Kalau kita mengucapkan selamat hari libur, secara akidah aman. Kan memang tanggal merah. Hari libur, ya kan? Daripada antum mengucapkan selamat Natal, yang artinya selamat atas lahirnya anak Tuhan. Kira-kira pantas enggak? Karena Natal itu artinya lahirnya anak Tuhan. Loh. Terus kata selamat itu keberkahan dan kebenaran. Menurut Kubi, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Kira-kira cocok enggak? Kebenar dan keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Keluar dari lisan seorang muslim. Mungkin malaikatnya nih, arek iki mbedhi apa gak entos sama mlebes lebih. Nah, saudaraku. Maka ucapkan selamat hari libur itu aman. Nah, selesai Natal, ini sekarang yang tahun baru nih. Nih. Sejarah tahun baru itu berawal dari tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Ini setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma. Ia memutuskan untuk mengganti pengandalan tradisional. Jadi tanggalannya punya Allah itu diganti. Allah itu punya kalender 12. Diganti 10 coba bayangin. Diganti 10. Jadi mereka itu tidak 12, 10 awalnya.
Jadi Maret itu bulan 1. Maret, April bulan 2. Mei bulan 3, Juni bulan 4. Juli itu dulu namanya Sextilis. Diganti sama Julius Caesar menjadi Julius atau Juli. Kemudian dia dibunuh sama Kaisar Agustus. Bulan ke-6-nya diganti Agustus. Bulan ke-7 Septa. Septa itu 7 bahasa Latin. Bulan 8 Okta. Okta itu 8. Novem itu 9. Desem itu 10. Tuh kan? 10 mereka itu awalnya. Keluarlah Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mengkritik mereka, kaget setelah baca itu. Padahal peringatan itu lebih dulu Allah siapkan. Di surat 9 ayat 36. Saya lupa masukkan di sini. Inna iddatas suhuri indalahisna asaro sahram. Fi kitab bilahi yauma khalaqas samawati wal ardo. Minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim. Fala tatlimu fina anfusakum. Wa qatilunal musyrikina kafatan. Kama yukatunakum kafah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12. Yauma khalaqas samawati wal ardo, yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antaranya arba'atum hurum, ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agama yang lurus. Nah 4 bulan ini diuraikan Rasulullah Muhammad SAW dalam 4 kitab hadis masyhur, Bukhari, Muslim, An-Nasai dan Tirmizi. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu an. Rasul bersabda, minha arba'atum hurum, 4 bulan yang diharamkan Allah ini salasu mutalawiyatu, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, tutup tahun masuk tahun baru Muharram. Nah, jadi yang urut 3 ini Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, tahun baru bulan 1 Muharram, wasyahru Rajab. Nanti bentar lagi kita masuk Rajab ini, masuk bulan haram, bulan ke-7. Nah, mana ada Januari sampai Desember? Tidak ada. Kalau ada Januari sampai Desember di Quran, saya balik gereja. Tidak ada. Maka ini bukan milik kita. Terus akhirnya mereka, waduh gak enak ini. Karena Allah mengatakan 12 sejak menciptakan langit dan bumi. Maka dikembalikan 12. Tapi tidak mau pakai kalendernya Allah. Sebab nanti kan sama dengan Islam. Tidak mau. Dia tetap pakai punya mereka Maret sampai Desember ditambahi 2. Dalam sidangnya penambahan 2 ini taruh belakang, mencak-mencak gereja. Kenapa? Stempel gereja mengatakan anak Tuhan lahir di akhir tahun. Lah kalau ditambah 2 di belakang lah ya rusak ini. Maka ditambahnya di depan, Pak. Dikasih 2 bulan di depannya Maret. Diambil dewa Janus. Bahasa Inggris, bahasa Latinnya Janus, bahasa Inggrisnya January. Indonesia ini Januari. Nah, ngono anak wong Islam jenenge Januar. Nah, Janus ini punya wajah 2, depan 1, belakang 1. Mereka nyebutnya old face, new face. Maka dalam merayakannya, memperingatkannya yang diakui lahir tanggal 31 jam 00 itu disebut acaranya old and new. Wis melu kono. Nah, ini biar tahu ini asal usulnya. Tidak sembarangan gitu. Nah, bulan kedua ditambahi Februari dari Dewi Februra. Lo ngono anak wong Islam jenenge Febri, Febrianto, Febriani, Febriana, ya Febrina. Kalau Maret itu anak wong Islam juga gak ninggal, Pak. Saya tanya orang tuanya, sinten asmane Bapak? Mariono, Marianto, Margono, mergo laire Maret, ya, tanya orang tuanya. April ya ngono, Aprilia, Apriliani, Aprilianto. Mei, Bu Mei, Pak Mei, dari kata Maya ini, dewanya Dewa Maya, Maya Stik, ini urusan panas. Juni ini urusan laraan, Pak, mohon maaf, dewanya Yunius. Ini ngurusi peceren god dan laraan, Pak, dewa ini. Dewa ini rotok kemproh. Ngono ya jenenge Yunianto, Yuniawan. Juli dari nama Julius Caesar. Ngono ya Julianto, Juliani, Yuliono. Agustus. Anak wong Islam lahir Agustus gak ninggal, Pak. Agus Mulyono, Agus Santoso. Pokoknya Agus ya. Mergo lahir Agustus. September sama, Pak.
Septiantoro wis. Untung bukan anaknya marinir, Pak. Itu kalau anaknya marinir, bapaknya supir tank, anaknya jenis Septi Tank ya. Kemudian Oktober, Oktavia, Oktorina. November, Novi, Nova, Noviantoro. Untung nggak Nuvo, tunggal sabun. Desember juga sama Pak, Desti, Desta, Destiantoro, Desi. Des kabeh pokoknya. Untung rabedes kan ini. Nah saudara-saudaraku, maka nggak ada untungnya kita. Karena apa? Islam ini sempurna. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Kucukupkan padamu nikmatku yang telah kuridhoi Islam sebagai agama. Maka sebaik-baik kita tidak mengikuti itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Artinya apa? Kita tidak butuh selain Islam. Gak pula butuhkan pula nabi-nabi selain Islam. Kemudian Muhammad SAW ini adalah manusia yang diutus kepada Nabi untuk dua golongan, manusia dan jin. Tidak ada kehalalan kecuali apa yang dihalalkan Allah dan Rasulnya. Tidak ada juga yang haram kecuali apa yang diharamkan beliau dan Allah. Tidak ada ajaran agama kecuali yang beliau syariatkan. Ya. Maka janganlah orang Islam itu menghalalkan yang diharamkan Allah. Dan jangan juga mengharamkan yang dihalalkan Allah. Apa contohnya yang mengharamkan yang dihalalkan Allah? Saya punya teman Pak, tidak mau makan daging. Saya kalau ngarani ngerowot, jadi tidak mau makan daging, cuman sayuran tok. Tak bilang ngerowot hari ini. Saya tanya, nopo kowe ora gelem mangan daging? Dia bilang, nanti kalau makan daging, saya itu akan emosi, terus temperamen tinggi. Saya bilang Rasulullah Muhammad SAW itu makan daging onta, makan daging sapi, makan daging kambing, nggak ada emosinya. Emosi bukan dari makanan, tapi dari bagaimana kita menata hati. Pernah kami diundang Pak acara pindahan rumah waktu itu. Kebetulan menunya cuma satu macam. Pas acara pindahan rumah, kambing guling. Dia cuma jupuk kemangi tok mbek sambel, bado kentang ngono nembe. Kita makan enak, dadi wis kemangi ini tok kemangi, ambek timun, ambek sambel rasakno. Yang dihalalkan Allah kok kamu haramkan. Ayo, akhirnya dicoba Pak. Hari itu juga, panon teh akeh deh. Oh ini lho, aneh-aneh. Ndak ada itu dalam ajaran Islam. Ya. Vegetarian ndak ada. Yang penting kita tuh makan secukupnya. Ndak berlebihan tuh aman. Kemarin Pak, Jumat berapa pekan yang lalu saya khotib di PHC. Direkturnya rumah sakit. Selesai khotib Jumat. Saya ditanya, Ustadz masih ada mana? Ada nanti maghrib. Oh kalau gitu dahar dulu, saya digitukan. Terus tanya beliau, Ustadz ada kolesterol? Saya bilang enggak ada. Asam urat? Enggak ada. Triglisid? Enggak ada. Wih, gula darah? Enggak ada. Kapan periksa? Enggak pernah. Saya bilang gitu. Oh ya bener Tat. Ongko aku metun di laboratorium gitu. Jadi saya ditanya ada triglisid? Saya bilang enggak ada. Kolesterol? Enggak ada. Asam urat? Enggak ada. Gula enggak ada. Wih, kapan periksa? Enggak pernah. Saya bilang. Yes bener Tat. Ongko itu metun di laboratorium. Memang bener dawai Rasul. Ojo berlebihan enggak salah. Lah kalau kita mangan duren 20 di badok dia yang gentang no Pak. Gitu. Terus minum pokoknya berlebihan ya pasti enggak baik. Kalau selamanya bismillah insya Allah enggak ada masalah. Apa yang dihalalkan Allah jangan diharamkan. Dan apa yang diharamkan Allah jangan pernah dihalalkan. Nah itu prinsip. Nah, maka hari raya dalam agama Islam kita cuma 2. Maaf, hari raya Islam cuma 3. Ya. Jadi tidak usah aneh-aneh. Hari raya Jumat yang diulang Allah setiap pekan. Hari raya Idul Fitri yang diulang Allah setiap 1 Syawal setiap tahunnya. Dan Idul Adha yang diulang Allah setiap 10 Zulhijjah pada setiap tahunnya. Wis, ini tak hari raya. Maka kalau kita ikut mensiarkan hari raya mereka yang ada dalam budaya dan agama mereka, nanti Rasul memberikan hukumnya ini. Tasabuh namanya. Nih, man tasabaha
biqaumim fahuwa minhum. Hadisnya rawahu Abu Daud. Saya lupa masukkan nomornya. Nomornya 1403. Jadi ini siapa yang mencontoh atau meniru kaum, dia termasuk di dalamnya. Padahal dua kaum ini sama Allah itu ditetapkan kafir. Maaf loh. Innaladina kafaru min ahlil kitab wal musrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jelas. Lah kok kita nyuntuh mereka, ya? Gak ada manfaat. Selain itu, Rasulullah SAW juga memprediksi memang umat ini itu akan nyuntuh atau niru. Ini hadisnya. Saya ambil dari Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. La tatabi'una sanana man qablakum. Sibrom bisibrin wa diro'an bidiro'in. Hatta la salaka juhra dobbilak salak tumuhu. Kulna ya Rasulullah al Yahuda wa Nasara kol faman. Rasul mengatakan, umatku nanti akan nyuntuh atau niru umat-umat sebelumnya. Sejengkal, sehasta. Maka yang kamu ikuti kecemplung lubang biawak, kamu pun juga kecemplung, kata Rasulullah. Terus sahabat nanya, apakah itu nanti Yahudi dan Nasrani yang diikuti? Rasul bilang, siapa lagi kalau tidak dua ini? Buktinya kita kalender aja pakai mereka. Tidak pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalah punya kita. Kita pakai mereka dari Januari sampai Desember. Maka selain itu beberapa kerusakan akan timbul perayaan tahun baru ini. Pertama, kita dianggap mengikuti budaya orang kafir. Padahal Allah berpesan, wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun, dalam surat Al-Baqarah 42. Padahal kita tahu kan sejarahnya bagaimana mereka membuat tahun ini, ya, bukan dari Allah semua, batil semua. Maksudnya mesti umat Islam gak usah ikut-ikut mestinya. Kemudian akan terjadi ikhtilat, laki perempuan mereka akan berpasang-pasang dan lain sebagainya. Karena Rasul mengatakan ayah kuluna rojulan bil amrotin fa inna saitona salasuhuma. Apabila nanti ada dua orang laki perempuan yang menyendiri-menyendiri, itu nanti ada yang ketiga, setan. Ya. Kemudian juga dikatakan lagi oleh Allah, wala taqrubu minaz zina fa innahu kana fahazatan fasa'ala sabila. Dan jangan kamu mendekati zina, surat 17 ayat 32. Karena nanti arahnya semua keberzinahan malam tahun baru itu. Ya. Akhirnya berpasang-pasangan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian menghambur-hamburkan harta. Innal mubadirina kana ikhwanus syaitin. Menghamburkan itu urusannya adalah dulure setan gitu. Apalagi karena wakana syaitanu li rabbihi kafura. Dan setan itu sangat ingkar pada Allah, Rabbnya. Nanti beli kembang api, buka botol, sak mendeme, wis komplit. Nek mendem melok wah iki ya golongane. Oh Majusi. Oh Nasrani, komplit Pak ceritane Pak. Iki kok kabeh kaum dimeloki kabeh. Dentuman, mercon, meriam, cara-cara Yahudi cocok. Jadi malaikat nyatet, dua hari ini kok melok kabeh, melok Majusi, melok Nasrani, melok Yahudi ini piye? Kebaikan seorang muslim itu kalau dia melakukan sesuatu dia menimbang dulu. Min husni islami fa'arakoraku pemayakna gitu. Dia melihat ini berguna enggak? Enggak berguna enggak usah. Itu sebagai orang mukmin. Saya ambil dari rawahu Abu Daud, dari Abu Hurairah. Nanti akan muncul begadang, ya, sehingga kadang sholatnya ketinggalan, subuhnya nggak hadir, malah wis gentang mergo mendem, gitu. Itu akan terjadi. Kemudian wanita keluar rumah tanpa busana, padahal perintahnya itu wanita itu menutup hijab lengkap, ada di surat 33 ayat 59. Tapi besok nanti yang terjadi banyak baju wanita kurang bahan malam tahun baru. Yang atas agak turun, yang bawah agak naik. Itu kalau dilihat atasnya sungkan dinaikkan, yang bawah tambah naik. Didelok sini sor kok enggak didukno sing dhuwur melorot. Nah, ini model begini banyak kurang bahan. Ya. Yang keenam, maksiat dan mudarat akan terjadi. Ya.
Masya Allah, akan terjadi penghalalan semua ini. Ya, minuman keras, mabuk, alat musik, dentuman, wis lengkap, lengkap. Maka mudah-mudahan kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling tawasobil haq, tawasobil sober, supaya apa? Kita sama-sama mencapai keselamatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, inayah, dan pertolongan selalu untuk kita. Amin. Adzan kurang berapa menit? Kurang 5 menit. Nah ini saya buka untuk diskusi. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu menyabi. Biar jadi ilmu buat semua. Saya punya tetangga non muslim. Ketika lebaran, dia ke rumah. mengucapkan selamat lebaran. Ya. Kemudian ketika Natal, kalau saya cuma salaman aja, boleh nggak Ustaz? Ya enggak apa-apa, salaman aja kok. Enggak usah. Tapi selamat dari libur tadi aman. Ya. Enggak apa-apa. Pokoknya jangan mengucapkan selamat Natal. Kalau mengucapkan Natal kan berarti kebenaran atas lahirnya anak Tuhan kan itu. Ya. Sudah benar selama ini. Baik, ada lagi yang lain? Ada? Tafadhal. Setiap itu kondisi adalah istilahnya panen Panen. atau musiman, Iya. sehingga mungkin akidah kita itu yang umat Islam itu menjadi berkurang. Karena apa? Ya takut keadaan demikian di jam sekarang itu kan jam Ekstrim, intoleran ya, radikal. Yang mengutarakan itu juga bukan orang muslim. Orang Muslim sendiri ya. Kalau orang muslim nggak berani menyatakan orang muslim sendiri. Nah inilah bagaimana untuk memberikan keterangan. Nah saya ambil bahwa itulah keberhasilan setan. Ya, betul. Setan untuk berusaha untuk memecah belah. Nah itu mungkin. Dan bagaimana caranya untuk padahal kita juga pengajian, guru. Ya. Waktu itu kok belum bisa jadi. Baik. Siap. Jadi gini Abi. Kan memang setan itu kan luar biasa ya, sumpahnya setan tuh. Di surat 7 ayat 16, sumpahnya nggak tangguh-tangguh loh. Qala fabima aqwatani laqudana lahum sirotokal mustaqim. Itu sumpahnya. Ya Allah, aku akan menghalangi hambamu dari petunjuk-petunjukmu yang lurus. Nah itu. Jadi itu sudah sumpah itu. Sehingga petunjuk yang lurus, yang toleransi adalah membiarkan mereka beribadah, tidak usah diusik, sudah biarkan, tidak usah diurus, jangan mencampur aduk sampai petunjuk lurus ini bisa bengkok dengan loh, kudune ya bareng-bareng, itu namanya toleransi. Kalau enggak itu intoleran. Jadi iblis ini luar biasa. Sama juga sabar, Pak. Sabar itu secara Islam 3. Sabar itu ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap ketetapan Allah, sabar. Iblis buat baru, sabar itu ada batasnya, ngono. Nah, ya rusak mana ini? Memang iblis begitu kerjanya. Yang lurus-lurus dari Allah itu dia bagian bengkok kan pokoknya. Ya. Nih, orang yang berpegang Quran, sunnah, ijma ulama, didatangi orang, konsultasi cari ilmu, normal. Ini Pak, nyimpang dari Quran, nyimpang dari sunnah, nyimpang dari ijma, sama didatangi orang. Kalau dia ngomong tidak normal ini, sama iblis diganti namanya paranormal. Lho lak wis to. Makanya iblis itu wong gak normal diomong paranormal. Itu kerjaannya iblis. Nah sama, toleransi itu yang tadi Allah katakan wala ana abidu ma'abatum wala antum abidu ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ini toleransi bisa diganti bareng-bareng, ikut merayakan bersama-sama. Mohon maaf ya, mohon maaf Pak Harto. Tahu Pak Harto? Yang enak zamanku toh itu loh, sing stiker ngono. Pak Harto tuh coba cari di digital record di Google manapun. Tidak pernah Pak Harto tuh menghadiri acara di luar agama Islam. Kalau Natal yang ditugaskan itu Pak Domo, karena Pak Domo ini Kristen Protestan. Kalau enggak LB Murdani, waktu itu Panglima TNI. Kalau enggak Bernard Ken, kalau enggak Job Ave. Jadi yang ditugaskan tuh yang sesuai agamanya. Terus kalau urusan acara-acara di Bali,
Menteri Dewa Brata. Nggak pernah Pak Harto. Itu loh. Jadi presiden dulu itu dikelilingi oleh kiai-kiai kos. Kiainya kiai kos. Jadi Pak Harto itu sama Kiai Langitan, Tebu Ireng, Lirboyo itu kiai-kiai kos. Nah sekarang presiden sekarang nih dikelilingi kiai-kiai kes. Kalau dulu kiainya kos Pak, sekarang kiainya kes Pak. Ya. Sampai ono Gus untuk hadiah Rubicon barangnya. Masya Allah. Terus mempengaruhi kiai-kiai yang lain. Jadi kalau dulu Pak Harto tuh dikelilingi kiai kos, kalau presiden sekarang ini yang ngelilingi kiai kes. Ya, itu bedanya Pak. Jadi banyak akidah, itu Abi. Jadi iblis menggunakan berbagai cara untuk bisa membelokkan petunjuk oleh yang lurus. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah. Amin. Habis ya waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Ayo kita baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.